Oke. Ya, selamat malam, saudara-saudara. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Saya menikmati sharing dari saudara-saudara tadi, dan saya mencoba untuk em, membuat satu alur yang mungkin bisa lebih sederhana, tetapi tidak mengurangi bobot dari aspek truth atau kebenarannya. Besok kita akan sharing mengenai dua pasal dari kitab Wahyu, yaitu Wahyu pasal 19 dan Wahyu pasal 20. Di mana judul beritanya adalah Kristus, Sang Pendiri Kerajaan, dan Firman Allah, Raja segala Raja, dan Tuan di atas segala Tuan. Jadi saran saya adalah kita boleh bersekutu dari Wahyu pasal 19 terlebih dulu, baru masuk ke pasal 20. Di mana dari dua pasal ini kita melihat pertama-tama adalah Kristus sebagai pendiri kerajaan, dia akan memerintah bersama dengan kaum saleh pemenang. Dan ini sudah menjadi akhir dari kitab Wahyu, di mana kita akan memasuki perampungan zaman akhir ini. Di awal-awal berita sebelumnya, kita dibawa untuk mengalami Kristus, menikmati Kristus, mengekspresikan Kristus. Bila kita memiliki latihan seperti ini, maka kita akan menjadi para pemenang. Tetapi tujuan dari para pemenang bukan untuk hanya sekedar menang, namun adalah untuk mendatangkan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu berdiri di muka bumi ini. Nah, inilah yang menjadi perampungan dari akhir zaman. Seperti yang memang Tuhan pernah ajarkan kepada murid-muridnya berdoa, khususnya yang tercatat di Matius pasal 6 ayat 10. Di situ Tuhan berdoa, datanglah kerajaanmu. Lalu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau ditanya, apa kehendak Allah? Kehendak Allah terlaksana di bumi seperti di surga, ya adalah datanglah kerajaan Allah. Dan melalui datangnya kerajaan Allah, ini adalah solusi dari seluruh persoalan kehidupan manusia saat ini. Kita tahu bahwa kehidupan hampir seluruh dunia, khususnya kehidupan di Indonesia ini, sudah begitu banyak orang yang mengalami kesusahan, penderitaan. Di mana-mana, baik di luar negeri maupun di Indonesia, sudah terjadi banyak, mungkin ribuan atau puluhan ribu orang yang di PHK, tidak mendapatkan pekerjaan. Perekonomian dunia sekarang ini putarannya tidak begitu bagus. Kemudian ditambah dengan isu peperangan di sana-sini. Sehingga imbasnya terjadi krisis energi. Nah, kemudian pelan-pelan akan menjadi krisis moneter dan lain-lain. Sehingga akhirnya
banyak keluarga-keluarga di dalam masyarakat itu yang akhirnya menemui, menghadapi persoalan-persoalan yang dari biasa-biasa menjadi persoalan yang sangat besar. Saudara-saudara, apa solusi dari semua ini? Tidak ada jalan lain. Solusi yang terbaik adalah datanglah kerajaan Allah. Jadilah kehendak Allah di bumi seperti di surga. Namun, sebelum kerajaan Allah datang, yaitu kerajaan 1000 tahun. Nah, kitab Wahyu pasal 19 memperlihatkan suatu peristiwa yang akan datang nanti adalah Tuhan Yesus. Dia akan turun dari angkasa ke bumi. Ini adalah aspek kedatangan Kristus yang terbuka. Dan dia akan datang bersama dengan para pemenangnya. Dan saat itu, Kristus dan para pemenangnya yang adalah mempelai perempuannya, yang juga adalah pasukannya, adalah melakukan peperangan. Dan peperangan itu dikenal peperangan di Harmagedon. Peperangan ini adalah untuk menaklukkan, mengalahkan musuh-musuh Allah. Dimulai mengalahkan antikristus, nabi palsu, bahkan ada 10 raja, di mana itu adalah bangkitnya kekaisaran Romawi yang akan datang, beserta dengan semua pasukannya. Dan terakhir, di pasal 20 ayat 1-3 adalah mengikat Satan atau iblis dan dibuang ke jurang maut. Ini seolah-olah seperti suatu pembersihan total. Allah membersihkan bumi ini dari segala pemberontakan. Supaya dengan demikian, ketika bumi bersih, ini merupakan kondisi yang dipersiapkan untuk datangnya kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, menurut saya sebaiknya memang kita tidak perlu terlalu detail menjelaskan. Karena sebetulnya bebannya bukan di sini. Ini hanyalah latar belakangnya. Nah, di dalam peperangan itu, kita perlu mengenal siapa Kristus dan siapa para pemenang. Karena melalui mengenal dua siapa ini, maka kita akan masuk bagian kedua dari beban berita ini adalah implementasi kita hari ini. Di dalam peperangan itu, Kristus diberi nama adalah yang setia dan yang benar. Dia menghakimi dan berperang dengan adil. Dia bukan hanya berperang di dalam keadilan, keadil benaran, tapi dia juga melakukan menghakimi musuh-musuhnya melalui berperang. Dan nama dia juga disebut Firman Allah. Dan akhirnya nama dia disebut Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi peperangan ini kita dibawa mengenal siapa Kristus kita. Dia adalah sang setia dan yang benar. Dia juga adalah sang adil benar. Di dalam keadil benaran itulah dia menghakimi melalui berperang. Kemudian dia bernama Firman Allah. Kemudian terakhir dia adalah Raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Pada
hari itu seluruh alam semesta akan melihat itulah Kristus. Nah, hari ini banyak orang meremehkan Kristus, menghina Kristus. Ya, karena mereka dibutakan. Tapi di hari itu, semua mata akan melihat, semua mulut akan mengaku. Kristus adalah Sang Setia, Sang Benar, Sang Adil Benar, Firman Allah, Dia adalah Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, lalu yang berikutnya, siapa para pemenang ini? Nah, kalau kita baca, saya anjurkan saudara-saudara, sebelum kita menyampaikan firman, setidaknya kita baca ayat Alkitabnya sebagai dasarnya. Nah, saya sarankan kalau dari Wahyu pasal 19, boleh dibaca Wahyu 19 ayat 11 sampai 16, kemudian Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6. Ya, ayat 4 sampai 6. Nah, sekarang kita melihat siapa para pemenang. Nah, kalau kita baca di Wahyu 19 dan Wahyu 20, pertama-tama para pemenang ini adalah para martir yang dibangkitkan. Ya. Di pasal 20 dikatakan mereka adalah jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya ya, karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Kemudian mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi para pemenang ini adalah para martir. Kemudian yang kedua, para pemenang ini adalah manusia yang keinsaniannya dipertinggi ke dalam keilahian. Ini dilambangkan di Wahyu pasal 19, yaitu para pemenang ini menunggang kuda putih dan memakai linen halus yang putih bersih. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki keinsanian Yesus yang menjadi pakaian kedua mereka. Sehingga itu menjadi keadilbenaran Kristus yang subjektif, yang sederhananya adalah Kristus yang diperhidupkan, diekspresikan melalui perbuatan-perbuatan mereka. Kita tahu, kita telah memiliki pakaian yang pertama, yaitu pakaian keadilbenaran Kristus secara objektif saat kita beroleh selamat. Tetapi ini belum cukup. Kita perlu mengenakan pakaian yang kedua, yaitu pakaian lenan halus putih ini. Yaitu bagaimana Kristus digarapkan ke dalam kita, keinsanian Yesus digarapkan ke dalam kita, sehingga kehidupan kita, perilaku kita adalah seperti Yesus lahir kembali di bumi ini. Orang melihat kita, melihat adanya ekspresi Kristus. Itulah pakaian lenan halus putih. Keadilbenaran Kristus secara subjektif, yaitu Kristus diperhidupkan, dinyatakan di atas diri para pemenang. Nah, itulah para pemenang. Dan terakhir, seperti yang dikatakan di Wahyu pasal 20 ayat 6, yaitu bahwa para pemenang ini adalah imam dan raja. Dikatakan mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia selama 1000 tahun. Nah, jadi saya kira kita memberi latar belakangnya bahwa sebelum kerajaan datang, Tuhan melakukan pembersihan total, yaitu melalui kedatangannya secara terbuka bersama dengan para pemenangnya. Dia membereskan semua musuh-musuh Allah,
membereskan semua pemberontakan, bahkan terakhir mengikat Satan dan mencebloskan ke jurang maut atau lubang yang tak berdasar. Sehingga bumi menjadi bersih, situasinya kondusif, siap sedia untuk kerajaan Allah turun ke bumi. Dan itulah dimulainya zaman kerajaan 1000 tahun. Tapi dari peristiwa ini, kita harus mengenal siapa Kristus dan siapa para pemenang. Oke, kalau ini sudah selesai sebagai latar belakangnya, maka kita masuk ke implementasi kita hari ini. Nah, saya melihat implementasinya ya berdasarkan siapa Kristus, siapa para pemenang, saya simpulkan kita harus membangun 3 jenis kehidupan atau 3 aspek kehidupan. Ya. Aspek pertama adalah kehidupan martir. Nah, martir ini bukan waktu sudah meninggal lalu disebut martir. Tidak. Karena berdasarkan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan berkata, "Aku akan menjadikan kamu saksi-saksiku." Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kata saksi di situ dalam bahasa Yunaninya adalah martir. Jadi mereka disebut martir, padahal belum mati, belum meninggal, belum dibunuh kok. Mereka sudah disebut, jadilah martir-martirku. Nah, berarti para pemenang itu dimulai dari membangun kehidupan martir. Nah, apa kehidupan martir? Ini adalah kehidupan saksi. Saksi Kristus. Memikul kesaksian Yesus. Nah, karakteristik seorang martir adalah sederhananya mati terhadap diri sendiri dan hidup terhadap Allah. Jadi ada 2 aspek. Secara negatif, mati terhadap diri sendiri. Secara positif, hidup terhadap Allah. Nah, mati terhadap diri sendiri berarti diri sendiri ini harus banyak penanggulangan, banyak pembersihan. Nah, melalui apa? Melalui firman Allah. Karena Kristus, dia bernama firman Allah. Dan ketika dia berperang, mulutnya ada 9 pedang tajam. Dan di dalam perjanjian baru setidaknya kita bisa melihat di Efesus pasal 6, Ibrani pasal 4, firman Allah itu adalah pedang. Maka pedang ini harus diimplementasikan dulu di dalam hati kita, diri kita. Para pemenang akan bersama Kristus membersihkan alam semesta, membersihkan seluruh bumi. Tapi itu harus dimulai dengan membersihkan hati kita. Nah, di dalam hati kita ini banyak pemberontakan. Karena ada ego, ada daging. Kita perlu melalui penghakiman firman Allah terlebih dulu. Karena menurut Petrus, penghakiman Allah memang dimulai dari rumah Allah. Nah, kita belajar mati terhadap diri sendiri adalah kita belajar menerima Kristus. Dia adalah Sang setia, Sang benar, Sang adil benar. Dia adalah firman Allah. Dia perlu bekerja di dalam kita, menanggulangi seluruh apapun yang menghalangi Tuhan sebagai Raja, segala Raja dan Tuhan segala Tuhan di atas diri kita. Maka kita perlu bekerja sama dengan firman-Nya. Karena tidak mungkin kita secara daging menanggulangi daging kita. Maka daging kita akan semakin besar. Itulah sebabnya kita perlu datang kepada firman, mendoa bacakan firman, merenungkan firman, sehingga kita bisa ada di hadirat Kristus, melihat Kristus, menatap Kristus, dan mendapatkan Kristus. Saudara-saudara, maka firman Allah menjadi hidup di dalam kita. Dia menjadi rema, perkataan yang langsung, perkataan yang instan, perkataan yang menyuplai, tapi juga perkataan yang menanggulangi kita,
membersihkan kita. Dan untuk itu kita belajar taat, kita belajar bertobat, kita belajar mengakui segala kesalahan, kekurangan kita. Ya, disitulah kita menanggulangi ego kita yang bisa menjadi berhala di dalam kita. Dan segala sesuatu yang menghalangi Kristus sebagai Raja. Nah, lalu apakah hidup terhadap Allah? Hidup terhadap Allah sesungguhnya adalah hidup yang menempatkan Allah sebagai yang terutama dan yang utama dalam hidup kita. Itulah Kolose pasal 1 ayat 18. Hidup terhadap Allah adalah membiarkan Allah di atas diri kita sebagai Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Sehingga kita tidak lagi hidup menurut apa adanya kita, tetapi hidup menurut Allah. Itulah kehidupan martir. Nah, yang kedua, jenis kedua, kehidupan manusia Allah. Mengapa? Karena para pemenang adalah orang-orang yang mengenakan pakaian lenan halus putih. Itu adalah garapan keinsanian Yesus di atas kita. Tentu melalui pekerjaan penyelamatan organik Allah di dalam kita. Dia memperbarui pikiran kita, menguduskan watak kita, mengubah kita, mentransform kita sampai kita diserupakan dengan gambar putra sulung Allah. Nah, kita harus belajar membangun kehidupan manusia Allah ini dari kehidupan sehari-hari kita, dari kehidupan di rumah kita. Bagaimana kita di dalam rumah, kita membiarkan pekerjaan roh itu menggarapkan keinsanian Yesus di atas kita. Sehingga Kristus makin bertambah, Kristus makin memenuhi kita. Sehingga ketika orang melihat kita, dia melihat Yesus ternyata. Perilaku kita, perkataan kita, pemikiran kita, semuanya adalah Kristus. Kristus diperhidupkan. Nah, itulah pakaian lenan halus putih yang dimiliki oleh para pemenang. Jadi kita harus mempersiapkan hari ini. Apapun yang kita persiapkan hari ini, jerih lelah kita hari ini, itulah yang menentukan pahala kita di waktu itu. Tanpa jerih lelah kita hari ini, tidak mungkin kita akan mendapatkan pahala di hari itu. Dengan kata lain, pahala di hari itu ditentukan oleh jerih lelah kita hari ini. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, yaitu membangun kehidupan dan pelayanan imam dan raja. Jadi, itulah latihan kita sekarang. Kalau di hari itu kita disebut imam dan raja, tetapi hari ini kita tidak berlatih, ya menurut saya itu mustahil. Nah, lalu apakah imam? Imam adalah membawa orang kepada Allah. Kita belajar datang kepada manusia melalui Injil. Maka di Roma 15:16 disebut imam Injil. Kita membawakan Allah kepada manusia dan membawa manusia kepada Allah. Melalui kita menyampaikan Injil, menyampaikan firman, dan mendoakan mereka. Dan membawa mereka berdoa kepada Allah. Maka imam lebih kepada mengekspresikan Allah. Nah, lalu apa itu raja? Raja adalah membawakan Allah di dalam otoritas kepada manusia melalui menggembalakan mereka. Karena itu, saudara-saudara, pada waktu nanti para pemenang menjadi imam dan raja, mereka tetap akan menggembalakan banyak orang. Jadi latihan kita perlu memiliki kehidupan martir, memiliki kehidupan manusia Allah, dan sekarang kita harus memiliki kehidupan dan pelayanan yang sama sebagai imam dan raja.
Nah, maka praktisnya, ya kita perlu pergi mencari orang, mendapatkan orang berdosa, membawa mereka kepada Allah. Kita harus pergi menggembalakan anak-anak Tuhan yang lemah, domba-domba Tuhan yang sekarang sudah hilang. Kita perlu membawa mereka dipulihkan. Ini adalah latihan kita. Karena itu kita perlu ketat berlatih. Karena latihan kita menentukan pahala yang akan datang. Dan cepat atau lambat, Tuhan akan membawa kita semua menjadi para pemenang. Nah, tetapi kalau kita tidak menang pada waktu itu, di zaman kerajaan 1000 tahun, ya kita akan mengalami pendisiplinan. Sederhananya remedial. Jadi sebaiknya kita jangan menunggu nanti, karena di sana adalah ditaruh di dalam kegelapan. Maka sekarang kita harus memakai kesempatan selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada tenaga, kita masih bernafas, ya marilah kita melatih 3 aspek kehidupan ini. Dan semua yang kita kerjakan ini ada pahalanya, ada hadiahnya. Kita tidak akan sia-sia. Dan tujuannya bukan sekedar supaya kita menang, tapi tujuannya adalah Tuhan melalui kita mendatangkan kerajaannya. Sehingga kehendak Allah terlaksana di bumi seperti di surga. Ya, saudara-saudara, saya sampai di sini. Moga saudara-saudara bisa mencoba untuk berdoa dan kemudian mencari pengurapan dari Tuhan. Sehingga besok ketika kita menyampaikan ada penyaluran hayat, suplai hayat, juga ada terang hayat. Dan kalau bisa terakhir bawa kaum saleh sama-sama mempersembahkan diri. Bersama-sama mempersembahkan di hadapan Tuhan, mau melatih 3 aspek kehidupan ini. Karena ini sudah pertengahan tahun, di tahun 2026 kita sekarang hanya sisa 6 bulan. Nah, jadi waktu begitu cepat. Ya, sudah sampai pertengahan tahun, nanti tidak terasa sudah akhir tahun. Jadi saya harap perkataan ini bukan sekedar disampaikan, tapi saran saya bisa mengajak kaum saleh berdoa, mempersembahkan diri, dan di hadapan Tuhan mau berlatih. Karena Tuhan sedang menanti-nantikan para pemenang untuk mendatangkan kerajaannya, untuk melaksanakan kehendaknya, terlaksana di bumi seperti di surga. Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan ke Saudara Oki.